FSPI Berjuang. FSPI FSPI BBM Omnibus Law upah hidup TNI, hidup Polri, hidup FSPI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita akan mendatangi wakil rakyat kita. Mereka akan wakil, artinya siapa tuannya? Rakyat. Pada saat tuannya datang, bagaimana sikap wakil? Sambut. Harus melayani, harus menyambut. Dan tidak ada alasan buat wakil rakyat menolak suara rakyat. Maka jangan sampai DPR kita terus diam dan bisu. Ya, kalau orang sudah melihat sesuatu yang salah, kemudian diam, disebut setan bisu. Ya, ini makanya muncul nih keluar nih. Gak betah dia di alam sana karena lihat kita sedang susah. Penasaran. Ikut prihatin soalnya yang meninggal kebetulan pejuang juga. Jadi pada hari ini teman-teman semuanya, bahwa kita ingin menyentuh hati para petinggi di kota Tangerang ini untuk bisa memberikan dukungan. Nanti mungkin dalam bentuk penandatanganan sikap dari pemerintah kota maupun juga DPRD Kota Tangerang. Setuju? Setuju. Kemudian teman-teman semuanya, apapun kreativitas kita, sikap kita, kita tetap mensepakati bahwa NKRI harga. Jangan kasih celah buat orang lain memanfaatkan kondisi kita. Betul. Kita sedang susah, kita sedang sengsara, rakyat sudah tidak lagi bisa melawan. Untuk mikirin makan sehari-hari aja udah susah, apalagi untuk mau turun seperti kita ini. Tapi bukan berarti rakyat diam terus tidak ingin melawan, kan begitu? Betul. Ya, karenanya kita mewakili rakyat Kota Tangerang bahwa dengan adanya kebijakan-kebijakan ini sangat-sangat memberatkan sisi kehidupan, daya beli, upah dan seterusnya. Sebagaimana kita juga ketahui bahwa dengan Undang-Undang Omnibus Law ini benar-benar membuat pekerja Indonesia ini menjadi kelompok marginal. Betul? Betul. Bayangkan dengan naik 40.000 harus mengisi kehidupan 1 tahun. BBM naik 30% sudah menenggelamkan kenaikan upah 40.000. Setuju? Setuju. Maka oleh sebab itu tetap semangat berjuang. Ya. Tetap semangat berjuang. Dan berani berjuang, kita harus bisa memenangkan perjuangan itu. Saya atas nama Dewan Pimpinan Cabang mengharapkan bahwa karena ini adalah jalan kaki, yang namanya jalan kaki pasti kecepatannya sangat terbatas, sementara lalu lintas sangat padat. Maka oleh sebab itu saya mohon untuk tetap memberi ruang buat pejalan umum. Ya. Jadi tolong diatur posisi kita supaya tetap suara kita didengar, tapi juga tidak mengganggu kelancaran dari saudara-saudara kita yang juga sibuk untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Saya pikir itu. Terima kasih kepada Kapolri, Polri, dan seluruh jajarannya, kemudian juga dari TNI beserta seluruh jajarannya, Kodim dan Kapolsek, dan juga Pak Waka yang hadir pada hari ini, teman-teman Intel juga yang saya hormati. Terima kasih karena bagaimanapun kami meyakini bahwa dengan adanya mitra kita ini, kita bisa aman nyaman dalam perjalanan untuk kreativitas kita. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, mari dengan niat yang benar, sungguh-sungguh, niat yang ikhlas, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Terima kasih. Selanjutnya Mik ini saya serahkan kepada Ketua DPD sekaligus akan melepas perjalanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari dunia gaib ke dunia nyata itu ternyata sangat mahal katanya. Mana Bung Karim ini orang? Kita bisa lihat di berita-berita saudara-saudara sekalian, seorang anggota DPR RI naik pesawat jet pribadi, enak-enak ugal-ugal kaki, jangan sambil merokok dengan santainya, tidak lagi memikirkan kita, kehidupan kita rakyat kecil, saudara-saudara sekalian. Kami pekerja yang hanya naik 40.000 sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 36 Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 sudah membatasi bahwa kenaikan upah hanya Rp40.000 untuk 1 tahun. Nah sekarang naik BBM hampir 30% lebih. Ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Daya beli dengan seketika hilang. Masyarakat bukannya tidak mau melawan, tapi sudah tidak punya kemampuan, sudah tidak berdaya untuk melawan. Mereka yang tidak bekerja seperti kami, sungguh-sungguh jauh lebih berat lagi. Lalu pemerintah ini berpihaknya kemana? Negara ini mau membela siapa? Rakyat yang mana? Harusnya negara dan bangsa ini tujuan dibentuknya adalah untuk sila kelima itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana adilnya? Mereka sebagai pengusaha hidup mewah-mewah laksana raja-raja yang ada di balik tirai-tirai kaca. Sementara rakyat Indonesia diperas habis, tidak punya perdaya apa-apa. Mereka yang berkuasa saat ini katanya pro wong celek, pro rakyat. Awalnya dari mana? Rakyat yang mana? Yang ada di pinggir Pluit sana, yang punya istana mewah, suatu saat bisa lari lewat lautan, betul? Saya seorang lawyer, saya menggugat salah satu bank nasional di Indonesia. Ternyata bank tersebut kantor pusatnya aja kontrak. Saat minta eksekusi salah alamat, tidak punya kantor. Bangunannya aja kontrak. Sementara dia adalah bank swasta terkemuka di Indonesia. Kami merasa bahwa inilah praktek-praktek di mana mereka yang saat ini mengeruk uang rakyat, kekayaan Indonesia sudah menumpuk uang di mana-mana.
Pada saat kita protes, minta pertanggungjawaban, mereka lari. Mereka dengan mudahnya lari kemanapun karena tidak punya harta yang ditinggal di Indonesia. Karena gedungnya aja, pusatnya aja kontrak. Saya punya dokumen tertulis hitam putih. Ini apa? Saya mohon kepada pemerintah kota, aparat TNI Polri, lihatlah bagaimana kedaulatan negara kita saat ini. Hari ini kami kaum pekerja buruh bukan berarti tidak mampu bicara tentang kedaulatan rakyat. Betul? Kami pekerja Indonesia tidak pernah berpikir untuk melawan pemerintah. Betul? Kami pekerja Indonesia tidak pernah berpikir untuk melakukan anarki, vandalisme, melawan hukum. Gak ada dalam otak kami. Kami hanya menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu tolong berpihaklah kepada rakyat. Setuju? Saya yakin bahwa Bapak semua sepakat dengan hal ini. Kami juga sepakat bahwa apapun kreativitas kami, perlawanan kami, NKRI itu adalah harga mati. Setuju? Sekali lagi saya tegaskan, apapun perlawanan kami, NKRI itu adalah harga mati. Karena kamilah pemilik Ibu Pertiwi ini. Kamilah yang merasakan bagaimana penderitaan yang ada di Ibu Pertiwi ini. Kamilah anak cucu dari perjuang yang memerdekakan bangsa dan negara kita ini. Tolong dimaklumi dan dipahami. Mereka yang saat ini punya rekening luar biasa, triliunan, punya harta ratusan hektar, ribuan hektar, satu orang memiliki ratusan ribu hektar, sementara rakyat untuk punya rumah tipe 36 aja sudah susah banget. Uang muka nggak punya, sudah punya uang muka dicek sampai ke ujung bumi, ujung langit, karena saking susahnya untuk dapatkan fasilitas. Hanya 60 meter persegi, mereka ratusan ribu hektar. Di mana letak keadilan sosialnya? Setuju? Maka oleh sebab itu kami mohon kepada DPRD Kota Tangerang, Anda sebagai wakil rakyat, Anda tidak boleh sembunyi di balik gedung rakyat. Anda harus keluar ke sini. Dengarkan suara rakyat ini. Tolong Bapak keamanan tolong. Panggil itu anggota dewan yang ada di Kota Tangerang. Ini suara real dari rakyat, bukan suara pemberontak. Kami berjuang untuk menyampaikan inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh rakyat yang ada di Kota Tangerang. Setuju teman-teman? Kita minta DPRD Kota Tangerang hadir di depan kita. Siap. Ayo kita bikin satu pernyataan sikap bersama. Kalian adalah anggota dewan, wakil kami. Kami sebagai rakyat yang diwakili. Ayo kita duduk bersama, berdiri bersama di lapangan ini. Kita bersepakat menolak kebijakan yang tidak pro rakyat. Setuju? Katanya wakil rakyat, mana buktinya? Tenang. Dan kepada Kita masuk. Pak Wali Kota yang kami hormati, kami pekerja termasuk pendukung utama ketentraman, ketenangan, kenyamanan investasi yang ada di Kota Tangerang ini. Kami bangga dengan kebijakan Kota Tangerang untuk menjadikan Kota Tangerang adalah kota ramah investasi, kota ramah lingkungan, kota sebagai pusat industri jasa yang ada di Banten ini. Dan kami yakin visi ini sesungguhnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang. Setuju? Dan kami juga bangga dengan Kota Tangerang dengan motonya adalah kota yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang-orang yang memiliki akhlak mulia pasti memahami penderitaan rakyatnya. Karena mereka kalau lihat contoh teladan kepemimpinannya Umar bin Khattab, jangankan kambing yang mau meleset jatuh di pinggir tebing, jangankan rakyat yang menderita, kambing yang ada di pinggir tebing, dia khawatir jangan sampai dia jatuh ke dalam jurang. Itu namanya pemimpin yang melayani rakyat. Maka oleh sebab itu kami mengetuk
nurani jajaran pimpinan kami yang ada di kota Tangerang ini, mari dengarkan suara kami, rekam yang jelas, syuting yang jelas, publikasikan suara kami ini. Karena kami datang dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak ada niat untuk mengacau balau kota Tangerang, karena kami cinta kepada kota Tangerang. Setuju? Tidak ada niat kami untuk mempersulit persoalan yang ada di kota Tangerang, karena kami adalah serikat pekerja yang menjadi sumber solusi bagi para anggotanya. Kami tahu bagaimana menyelesaikan persoalan. Tapi kami juga yakin bahwa pemimpin-pemimpin kami yang ada di kota Tangerang ini tahu bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakatnya. Maka oleh sebab itu hari ini, sesuai dengan instruksi dari para pimpinan kami diminta untuk menyuarakan hal ini kepada wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Banten ini, untuk menyatukan persepsinya adalah kebijakan yang tidak populer ini harus dievaluasi. BBM yang sudah terlanjur dinaikkan tolong diturunkan. LPG 3 kilogram, listrik yang 450 watt jangan sampai dihapus. Nah, kalau mau dihapus, bagaimana rakyat mau masak di beli LPG yang 15 kilogram sudah berapa duit? Masa harus rakyat ngutang dulu di warung kemudian dicicil hanya untuk LPG saja? Ini hati nuraninya di mana mereka? Hati Sudah mengusulkan menghapus kebutuhan rakyatnya, dia berfoya-foya naik pesawat pribadi. Anda lihat di media sosial ditunjukkan betapa hebatnya mereka. Kami mohon izin kepada para aparat pemerintah, DPRD, juga teman-teman dari aparat TNI Polri, mohon kiranya agar hari ini bisa dipertemukan kami dengan DPRD Kota Tangerang. Siap. Kami datang dengan damai, kami datang kepada orang yang memang sebenarnya harus mendengarkan kami. Kami datang untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kami kepada mereka, supaya mereka menulis, menyampaikan dan bersuara. Jangan sampai anggota dewan kita berada di balik kaca kami yang Pak Chandra anggap suara berlalu. Hidup pegangan. Itu sekali lagi mohon kiranya kepada Kapolres, Dandim, Kapolsek, dan seluruh jajarannya untuk memfasilitasi kami. Mohon untuk dipertemukan dengan DPRD Kota Tangerang. Kami ingin dialog, kami ingin datang baik-baik, kami ingin menyampaikan, dan mohon nantinya bisa dibuat sebuah pernyataan sikap secara dewasa, bertanggung jawab, tertulis untuk kita sampaikan kepada jajaran pimpinan lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata yang kurang pas. Kami juga atas nama Serikat Pekerja Indonesia Kota Tangerang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Haji, kami dari Rumah Pekerja mau menanyakan bagaimana tanggapan dari RSTI sendiri terkait dengan kenaikan BBM untuk tahun ini. Teman-teman dari media Rumah Pekerja hebat ya. Alhamdulillah pada hari ini kami masih meneruskan perjuangan untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah terkait dengan naiknya harga BBM. Dan tentu saja bahwa kami dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh sangat-sangat keberatan dan menolak adanya kenaikan harga BBM ini ya, karena dengan sendirinya harga ini menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat itu ikut naik. Jangankan sesudah naik BBM, sebelum naik aja sudah orang bicara mau naik BBM, dia sudah naik duluan. Artinya bahwa kenaikan BBM ini bukan hanya persoalan BBM-nya, tapi menyangkut
kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi ada lagi berita akan dihapusnya listrik 450 watt yang notabene itu adalah kebutuhan real bagi rakyat kecil. Kemudian juga LPG 3 kg. Masyarakat tidak punya kemampuan untuk membeli LPG 15 kg karena tentu pasti harganya lebih mahal. Sudah harga-harga pokok naik, listrik juga akan dihapuskan yang kebutuhan sehari-harinya. LPG yang memang tadinya dibuat oleh pemerintah sendiri untuk kebutuhan rakyat kecil malah mau dihapus. Sebenarnya pemerintah ini mau kemana? Ingin kemana? Mau berbuat buat siapa? Betulkah rakyat ini bisa menikmati kesejahteraan dengan kebijakan tersebut? Nah inilah yang kita mau suarakan. Yang artinya bahwa dengan sendirinya rakyat sebenarnya sangat-sangat menderita dengan adanya kebijakan tersebut. Bahwa pada hakikatnya perjuangan ini bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Betul hari ini sampai dengan hari ini kami masih menggunakan pola-pola yang sebelumnya memang kita juga terus menggaungkan. Omnibus Law adalah kecelakaan kebijakan negara yang disetujui oleh DPR RI. Artinya ini adalah sebuah aib yang besar sebenarnya buat bangsa yang ingin berdaulat, ingin merdeka dengan segala dengan segala apa yang dimiliki atau sumber daya yang dimiliki oleh negara kita. Tapi Omnibus Law ini justru memberikan ruang buat para investor yang berkedok. Padahal mereka itu sebenarnya adalah para penjajah-penjajah yang memang menyusup dengan bahasa investor. Dan ini adalah merupakan hal yang menjadi agenda besar kami Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Betul apa yang tadi disampaikan bahwa ternyata dengan tidak adanya perwakilan yang benar-benar memahami arti sebuah perjuangan bagi pekerja Indonesia atau rakyat Indonesia, ini akan menyebabkan lahirnya undang-undang yang memang berdasarkan kepentingan mereka atau kelompok mereka. Maka oleh sebab itu kami juga sudah bersepakat melalui para pemimpin di nasional maupun wilayah agar mendorong Serikat Pekerja, Serikat Buruh menitipkan wakilnya, memperjuangkan wakilnya untuk berada di jalur legislatif, DPRD provinsi maupun sampai ke DPR RI. Kami juga sudah menghidupkan kembali Partai Buruh, bahkan ini lebih gaungnya lebih besar. Harapannya adalah para pejuang-pejuang pekerja dan rakyat ini akan tumbuh dan lahir dari mereka-mereka ini. Oleh sebab itu, tentu saja kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, pilihlah partai yang memang, atau pilihlah wakil yang memang mengerti kesengsaraan dan persoalan masyarakat. Jangan memilih partai yang saat menginginkan kekuasaan, bicara tentang pro rakyat, bicara tentang partainya orang-orang marginal, orang-orang kecil. Tapi kenyataannya setelah jadi penguasa, mereka justru meninggalkan rakyat. Mereka memilih untuk berkolaborasi dengan para cukong-cukong oligarki yang menguasai, mengkeduk harta dan kekayaan rakyat negara kita. Nah, oleh sebab itu teman-teman media mohon kiranya bersama kami terus ayo kita suarakan kebaikan-kebaikan ini sehingga ini di samping didengar oleh para pemangku kebijakan yang ada di negara kita, kita juga ingin didengar oleh rakyat. Saatnya rakyat cerdas, jangan salah pilih, jangan salah memberikan suara yang pada akhirnya justru mengsengsarakan rakyat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Abu, mungkin cukup untuk kali ini dan di kesempatan-kesempatan berikutnya apabila buruh turun ke jalan mungkin kita bisa lanjutkan dan berkesinambungan. Terima kasih.